Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Jika manusia selama dia masih bernafas, selama dia masih bernyawa, berarti dia sedang menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sepatutnya tidak ada satupun manusia yang luput dari rasa syukur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Namun manusia ada kalanya mensyukuri nikmat itu, ada kalanya juga dia mengingkari nikmat-nikmat tersebut. Maka mudah-mudahan kita senantiasa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya yang bersyukur atas nikmat-nikmat itu, dan juga kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari sikap merasa tidak menerima nikmat dari Allah, menjadi orang-orang yang mengingkari nikmat dari Allah, atau kita sering mendengarnya dengan istilah orang-orang yang kufur akan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah curahan dan limpahan rahmatnya akan sampai kepada kita selaku umatnya yang terus berusaha untuk istiqomah dan konsisten dengan ajaran dan sunnah beliau. Saudara yang berbahagia, pada kesempatan kali ini bersama saya Muhammad Rifian Panigoro, dosen program studi ilmu hadis IAIN Sultan Amai Gorontalo, menyapa saudara dalam program Mutiara Iman. Pada kesempatan kali ini kita sedikit mengetengahkan sebuah tema yang sudah tidak asing lagi untuk kita semua. Tapi mudah-mudahan tema yang diketengahkan pada kesempatan kali ini membawa sebuah perspektif baru terhadap saudara-saudara tentang apa yang dinamakan dengan rezeki. Kita pasti memiliki sebuah kesepemahaman bahwa semua orang pasti menginginkan rezeki. Tidak ada yang berbeda dalam hal ini, bahwa setiap orang menginginkan rezeki itu lancar. Setiap orang menginginkan supaya rezekinya tidak mampet. Bahkan semua orang menginginkan rezekinya itu lebih banyak daripada rezekinya orang lain. Oleh sebab itu, semua orang menginginkan rezeki yang tiada henti-hentinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah manusia mendapatkan rezeki, maka kemudian dia memiliki pemaknaan yang berbeda dari rezeki itu. Entah rezeki itu akan dia gunakan untuk apa. Entah rezeki itu akan dia gunakan untuk dirinya sendiri, atau kemudian lebih banyak dibagikan kepada orang-orang lain. Itu terserah dia. Tetapi pada intinya kita memiliki sebuah pemahaman yang sama bahwa kita menginginkan rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Maha Pencipta. Kalau kita melihat lebih dalam ayat-ayat tentang rezeki ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullum fi kitabim mubin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya semua binatang melata yang ada di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, bahwa rezeki-rezeki mereka itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mereka rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, dan Allah itu mengetahui di mana mereka bersembunyi, di mana kediaman mereka. Dan ini kemudian menjadi sebuah penjelas bahwa tidak ada satupun makhluk hidup di muka bumi ini yang rezekinya itu tidak ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga
kita pun merasa yakin bahwa rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat ayat-ayat ini, berbagai macam redaksi rezeki yang diutarakan atau disebutkan di dalam Al-Quran, salah satu karakter khusus dari ayat-ayat rezeki itu adalah ayat-ayat Makkiyah, bukan ayat-ayat Madaniyah. Sekali lagi, rezeki itu ayat-ayatnya di dalam Al-Quran merupakan ayat-ayat Makkiyah dan bukan ayat-ayat Madaniyah. Sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan awal bahwa berbicara tentang rezeki berarti ada kaitannya dengan karakter yang dibawa oleh ayat-ayat Makkiyah itu. Salah satu karakter kuat atau penciri khas dari ayat-ayat Makkiyah adalah dia berbicara tentang akidah. Maka persoalan rezeki ini adalah persoalan akidah. Kalau dia persoalan akidah, maka pertanyaan yang tepat untuknya bukan apakah rezeki itu masuk akal atau tidak. Dia bukan soal sesuatu yang diterima oleh akal rasional, tetapi dia perkara akidah. Ketika dia perkara akidah, maka dia adalah masalah hati. Maka kemudian pertanyaan yang pas untuk rezeki itu adalah kita mau menerima konsep rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Karena dia adalah konsepnya akidah, maka sepatutnya peraturan atau ketentuan Allah tentang rezeki harusnya kita terima. Sampai di situ, saudara yang insya Allah sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika rezeki sudah kita pahami sebagai persoalan akidah, yang dimana pertanyaannya hanyalah kita mau menerima konsep itu atau tidak, maka pertanyaan berikutnya adalah, karena rezeki adalah persoalan akidah, maka saya dapat berapa dan saudara yang ada di rumah dapatnya berapa. Bahkan pertanyaan itu sampai ke hal-hal yang sangat krusial, bahwa kalau saya dapat sekian, maka teman saya dapat berapa. Bahkan kita sering membanding-bandingkan rezeki kita dengan milik orang lain. Ketika persoalan rezeki adalah persoalan akidah dan sudah kita yakini, maka saya dapat berapa dan orang lain dapat berapa. Berangkat dari pertanyaan ini, saudara yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah ayat yang cukup menarik yang kemudian dapat mengantarkan kita pada pemahaman saya dapat berapa dan kamu dapat berapa pada persoalan rezeki itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fir rizq." Sesungguhnya Allah itu sengaja meninggikan rezeki orang lain atas orang lain. Maka berarti karena rezeki ini adalah masalah akidah, rezeki adalah masalah keyakinan, maka kita pun harus menerima bahwa pertanyaan tentang saya dapat berapa dan mereka dapat berapa itu dijawab dengan apakah yang saya dapatkan itu lebih banyak dari mereka atau tidak. Wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fir rizq. Maka untuk melengkapi pembahasan tentang saya dapat berapa dan mereka dapat berapa pada uraian ayat Al-Quran, pada ayat yang tadi, Wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fir rizq, kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya setelah jeda yang satu ini. Terima kasih kepada saudara penonton setia Mutiara Iman yang terus membersamai kami dalam program Mutiara Iman. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada ayat Wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fir rizq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mengatur bahwa akan ada manusia yang rezekinya itu lebih banyak daripada orang lain. Paling tidak kemudian ayat ini menjadi sebuah informasi penting untuk kita, sekaligus menenangkan hati kita. Menenangkan dalam artian apa? Bahwa sesungguhnya kalau rezeki kita banyak, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ternyata pada ayat itu kita adalah orang yang rezekinya lebih banyak daripada orang lain. Jika sekiranya kita merasa bahwa rezeki kita sedikit, ternyata pada ayat itu kitalah orang yang digambarkan bahwa rezekinya tidak lebih banyak daripada orang lain. Sekali lagi,
Saudara mutiara iman yang sama dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya karena rezeki adalah masalah akidah, kira-kira kita mau menerima konsep ini atau tidak, bahwa nyatanya memang ada orang yang rezekinya lebih banyak daripada orang lain. Maka silahkan dijawab masing-masing, kira-kira saya adalah orang yang rezekinya banyak daripada orang lain, atau saya adalah orang yang merasa bahwa rezeki saya sedikit daripada orang lain. Ketika konsep ini sudah bisa kita terima, maka kemudian muncul pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka dapat banyak dan kemudian saya dapat sedikit? Kalau tadi kan pertanyaannya, saya dapat berapa dan mereka dapat berapa dalam konsep rezeki sebagai akidah. Ketika terjawab, ternyata akan ada yang dapat banyak dan akan ada yang dapat sedikit, maka pertanyaan berikutnya adalah, kenapa saya dapat sedikit dan mereka dapat banyak? Atau pada umumnya pertanyaannya itu merujuk kepada persoalan ketaatan, yakni kenapa orang yang taat rezekinya cenderung lebih sedikit daripada orang yang tidak taat, atau kebalikannya, kenapa orang yang tidak taat rezekinya jauh lebih banyak daripada orang yang taat. Maka kemudian persoalan ini kembali dibahas langsung dalam Al-Quran, yang sekali lagi menjadi sebuah pegangan untuk kita sekaligus menenangkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi labagaw fil ard, walaki yunazzilu biqadri ma yasha." Sesungguhnya jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala mau, maka Allah itu akan meluaskan rezeki orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki hambanya selapang-lapangnya. Jadi kalau Allah itu mau, orang-orang yang Allah kehendaki itu, atau orang-orang yang beriman kepada Allah, maka rezekinya itu akan diluaskan seluas-luasnya. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labagaw fil ard. Pada kalimat labagaw fil ard itu adalah bentuk penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu takut jika sekiranya rezeki itu dilapangkan selapang-lapangnya, maka orang yang dilapangkan rezeki itu akan berbuat kerusakan di muka bumi ini, atau akan melakukan hal-hal yang melampaui batas di muka bumi ini. Kalau kita sederhanakan bahwa Allah itu ingin semua orang itu kaya, semua orang itu sejahtera, tapi Allah tahu ketika semua orang kaya, semua orang itu sejahtera, tidak semua orang mampu menanggung kekayaan itu, tidak semua orang mampu menanggung kesejahteraan itu, sehingga akibat tidak mampu menanggung itu, mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak akan pernah mereka lakukan kalau uang mereka tidak banyak. Perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak akan mereka kerjakan kalau uang mereka sedikit. Karena uang mereka banyak, rezeki mereka luas, maka Allah takut perbuatan-perbuatan itu akan mereka lakukan. Berarti kita kembali lagi ke kesimpulan berikutnya, bahwa rezeki yang Allah berikan ala kadarnya kepada hamba-hambanya ternyata adalah bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itu. Dari mana kemudian kita bisa memaknai bahwa rezeki yang ala kadarnya diberikan Allah kepada hambanya itu adalah bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya? Pada redaksi kalimat liibadihi, karena liibadihi itu konteksnya mengacu kepada hamba Allah yang soleh. Karena ibad itu hamba Allah yang soleh, dan abid adalah hamba Allah yang tidak soleh. Jika seandainya redaksi itu mengacu kepada abid, maka itu mungkin hukuman bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah, maka Allah kasih rezekinya sedikit. Tapi karena ibad yang digunakan dalam ayat tersebut, dan konteks ibad itu merujuk kepada hamba Allah yang soleh, maka orang-orang yang rezekinya disedikitkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ternyata adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini memberikan sebuah ketenangan dalam hati. Jika seandainya kita merasa bahwa rezeki kita sedikit, maka positif thinkingnya adalah Allah menyayangi kita. Jangan sampai ketika rezeki itu Allah luaskan seluas-luasnya, tapi ternyata kita tidak mampu menanggung beban dari rezeki itu. Tetapi manusia itu memang lebih suka bertahan dengan berupaya sekuat tenaga bersyukur atas nikmat Allah dibandingkan dengan bertahan atas ujian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi kadang-kadang orang itu
ingin berkata dalam hatinya, berikan dulu rezekinya banyak-banyak, biar nanti saya akan berupaya sekuat tenaga untuk bersyukur dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Tapi nyatanya kan yang hadir di tengah-tengah kita adalah rezekinya diberikan sedikit dan kita diminta untuk bersabar terhadap rezeki yang sedikit itu. Dari sini kemudian kita bisa mengambil kesimpulan berikutnya, ternyata dari uraian dari pertama sampai uraian yang saat ini sedang kita bicarakan, berarti betul-betul rezeki itu adalah masalah akidah yang harus kita terima apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situ, saudara mutiara iman yang sama dirahmati dimuliakan Allah, apa yang menarik dari pembahasan pertama sampai saat ini adalah ternyata ini merupakan kritik besar dari Al-Qur'an. Al-Quran itu menyampaikan bahwa rezeki adalah masalah akidah dan engkau harus menerima ketetapan itu, maka jangan pernah sekalipun engkau mengaitkan amalan-amalan ibadahmu, ritual-ritual ibadahmu atau aktivitas-aktivitas ibadahmu mengacu kepada rezeki. Kalau kita sederhanakan bahasanya, biasanya kita mendengar ungkapan, saya akan melakukan ibadah A kalau uang saya banyak, saya akan melakukan ibadah B kalau uang saya banyak. Nah, ini kritik Al-Quran terhadap fenomena yang seperti ini. Banyak sekali orang yang ingin mengerjakan sebuah amalan, yang ingin mengerjakan sebuah ibadah, dia selalu mengaitkan dengan rezeki yang dia miliki. Kalau rezeki adalah masalah akidah dan kita mengetahui, menerima apa yang telah Allah tetapkan kepada kita, maka jangan sekali-kali mengaitkan antara persoalan rezeki dengan sebuah ibadah yang ingin kita kerjakan. Kita bisa lihat sebuah fakta yang luar biasa di dalam pelaksanaan ibadah-ibadah yang kita bisa mencontohi orang-orang yang ketika melaksanakan ibadah tersebut tidak pernah mereka mengaitkan sedikit pun dengan masalah rezeki. Mereka beribadah dengan ikhlas kepada Allah, mereka berjuang supaya ibadah itu bisa ditunaikan tanpa sekalipun mengaitkan dengan rezeki. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang melakukan perbuatan seperti itu, melaksanakan ibadah tanpa mengaitkan dengan masalah rezeki yang mereka dapatkan? Sesaat lagi setelah jeda kita yang satu ini. Saudara mutiara iman yang sama dirahmati dimuliakan Allah, terima kasih karena tetap setia pada program Mutiara Iman. Baik, kita lanjutkan materi kita yang tadi, bahwa bagaimanakah kemudian kita melihat orang yang melakukan ibadah, orang yang melakukan aktivitas-aktivitas ibadah mereka tanpa sekalipun mengaitkan dengan persoalan rezeki yang mereka miliki. Memang secara rasional kita patut menyadari bahwa ibadah-ibadah itu banyak juga yang bergantung terhadap materi, sehingga kita membutuhkan rezeki yang banyak untuk dapat melaksanakan ibadah itu. Tetapi kita bisa mencontohi mereka, orang-orang yang dengan semangat yang tinggi berhasil menunaikan ibadah-ibadah tersebut, padahal rezeki mereka biasa-biasa saja, atau bisa kita katakan rezeki mereka hanya sedikit. Beberapa bulan yang lalu kita melihat sebuah, atau kita sedang berada pada bulan yang dimana ada dua aktivitas ibadah yang luar biasa saat itu, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban yang terjadi pada bulan Zulhijjah kemarin. Ibadah haji dan ibadah kurban ini dua ibadah yang tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik saja, tetapi ibadah yang membutuhkan kekuatan materi. Bagaimana mereka menabung untuk dapat menunaikan ibadah haji, kemudian membayar pelunasan haji, dan juga bagaimana mereka membeli hewan kurban, menabung uang mereka untuk membeli hewan kurban. Kalau kita lihat banyak orang susah, orang-orang yang rezekinya pas-pasan saja, tapi ternyata mereka mampu menunaikan dua ibadah besar ini. Bagaimanakah cara mereka? Ternyata beragam cara yang mereka kerjakan. Mereka mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, mereka bersusah payah untuk bekerja dengan niat ikhlas supaya mereka dapat menunaikan dua ibadah besar ini, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Banyak sekali fakta-fakta menarik, ada tukang sapu, ada orang yang biasa-biasa saja dalam hal pendapatan mereka, tapi ternyata mampu menunaikan ibadah ini. Bahkan ibadah kurban ada yang dilakukan secara rutin.
Nah, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang bisa kita contoh bagaimana melaksanakan sebuah ibadah, melaksanakan sebuah ritual di mana tidak pernah mengaitkan sedikit pun dengan rezeki yang mereka miliki. Saudara mutiara iman yang insya Allah sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan kita selalu memahami bahwa rezeki itu adalah persoalan akidah, dan kita harus menerima ketetapan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Sehingga berikutnya kita memahami bahwa bekerja itu tidak semata-mata menambah rezeki kita, tetapi kita bekerja semata-mata untuk mendapatkan keberkahan dari rezeki yang kita miliki. Kita bekerja supaya rezeki itu berkah, kita bekerja supaya rezeki itu halal. Masalah ukurannya adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana kita menambah keyakinan kita bahwa rezeki itu adalah masalah akidah? Kita bisa memperhatikan dua kondisi ini. Ada dua buah kondisi di mana manusia itu sedang tidak bekerja, tetapi dia masih mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika notabene-nya manusia itu bisa hidup, bisa mendapatkan rezeki kalau dia bekerja, tapi ada dua kondisi di mana manusia itu tidak bekerja, tapi ternyata rezeki masih datang menghampirinya. Di saat kapankah itu? Yang pertama, ketika orang itu sudah tua, dia tidak lagi bekerja, dia terbaring di atas tempat tidurnya, dia sudah pensiun, tidak mendapatkan lagi gaji bulanan, tidak ada lagi pemasukannya setiap bulan, tapi ternyata dia masih hidup, dia masih bisa makan, dia masih mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini merupakan sebuah pertanda bahwa betul-betul rezeki itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kondisi yang kedua, ketika manusia itu dalam keadaan masih bayi, masih kecil, manusia itu mendapatkan rezeki padahal dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa bicara, dia belum bisa melakukan apapun, dia hanya bisa menangis. Ternyata dengan tangisannya dia bisa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini kita semakin menambah keyakinan kita bahwa ketika rezeki adalah masalah akidah, maka terimalah ketetapan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kita bekerja sekuat tenaga, menambah keimanan kita, menambah ketaatan kita kepada Allah, Allah akan memandang kita orang-orang yang pantas menerima rezeki yang banyak itu. Allah akan melihat kita sebagai orang-orang yang pantas menerima rezeki yang berlimpah itu. Allah akan memandang kita sebagai orang-orang yang kalau diberikan rezeki yang banyak, tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tercela, tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Ketahuilah ada 3 hal di muka bumi ini yang harus selalu kita kerjakan. Yang ini akan menambah penguatan kita terhadap konsep rezeki ini. Yang pertama adalah manusia itu dia harus bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau seandainya rezeki yang kurang ini dipandang sebagai ujian, maka bersabarlah terhadap ujian itu. Semoga akan ada jalan keluarnya sehingga ujian ini akan berlalu. Tapi saudara mutiara iman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, bukankah ujian yang diterima seseorang di muka bumi ini, lalu kemudian dia bersabar, dia akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak dengan balasan kebahagiaan-kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, posisi yang kedua adalah manusia itu diminta untuk bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemudian menjadi kritik untuk orang-orang yang hari ini merasa bahwa rezekinya sedang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 pemahaman di sini. Yang pertama, orang-orang yang rezekinya sedang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti Allah memandang dia adalah orang yang pantas diberikan rezeki yang banyak itu. Dia adalah orang yang pas ketika diberikan rezeki, dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Yang kedua, jika sekiranya kita merasa bahwa ketika rezeki itu dilapangkan kepada diri kita, rezeki itu seluas-luasnya, bertambah banyak, tapi ternyata ketaatan kita tidak kunjung bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan-perbuatan tercela terus kita kerjakan, perbuatan-perbuatan yang dilarang terus kita kerjakan, maka sesungguhnya ini bukan pandangan bahwa kita adalah orang yang pantas menerima rezeki Allah, tapi ternyata ini yang disebut dengan ujian kenikmatan. Bisa jadi kita diberikan kenikmatan yang banyak supaya kita semakin terlena. Ternyata kita jauh dari syukur terhadap nikmat tersebut. Nikmat yang banyak ternyata bukan mendatangkan berkah, tapi malah menjadi ujian untuk kita. Ujian karena apa? Karena menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin membebaskan kita, semakin melapangkan kita,
semakin mempermulus usaha-usaha kita dalam melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Maka perhatikanlah nasihat yang kedua ini. Kemudian yang ketiga adalah kita harus senantiasa menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa barang siapa yang tidak mau menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, artinya ketika dia sudah berusaha, ternyata itu saja yang dia dapatkan. Ketika dia sudah bekerja keras, itu saja yang sudah dia dapatkan. Atau dia sudah berusaha setaat-taatnya kepada Allah, ternyata hanya itu yang bisa dia dapatkan. Kehidupan dunianya tidak lebih bahagia daripada kehidupan orang lain, maka posisi yang ketiga ini yang harus dimainkan, yaitu menerima ketetapan dari Allah. Bahwa sesungguhnya kalau ada manusia yang tidak mau menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, carilah dia dunia yang lain. Tidak harus hidup di bumi ini. Tapi kan itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keyakinan kita bahwa rezeki adalah masalah akidah, dan mudah-mudahan kita terus beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah meskipun rezeki kita tidak pada sesuatu yang kita harapkan. Demikian saudara mutiara iman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita akhiri pembahasan pada kesempatan berikut ini pada permasalahan rezeki. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.